buka pintu, beta mau masuke. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan kali ini, saya memberikan judul Bika Ambon, yang didasarkan pada surat Galatia pasal 3 ayat 27 dan 28. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, sepertinya hampir semua orang sudah tahu bahwa Bika Ambon adalah kue tradisional khas dari Medan. Kue ini terbuat dari bahan-bahan seperti tepung tapioka, telur, gula, dan santan. Kue Bika Ambon terilhami dari bika atau bingka, makanan khas Melayu. Selanjutnya, bingka tersebut dimodifikasi dengan bahan pengembang berupa nira atau tuak enau, hingga berongga dan berbeda dari kue bika aslinya. Terkait dengan nama, maka ada beberapa versi cerita yang mengisahkan tentang asal-usul nama Bika Ambon ini. Versi yang pertama, nama itu sebagai pengingat karena pertama kali dijual dan populer di simpang Jalan Ambon, Saikera, Medan. Kedua, nama itu merupakan akronim dari Amplas Kebon, sebuah nama daerah perkebunan karet yang dipercaya sebagai tempat asal-usul Bika Ambon. Ketiga, sebagai pengingat bahwa orang Ambonlah yang membawa kue bika dari Melayu. Keempat, kata Ambon adalah kosakata di Medan yang saat ini sudah tidak digunakan lagi, yang berarti lembut. Dari keempat versi cerita ini memang tidak ada satupun yang dapat dikonfirmasi kesahihannya. Akan tetapi, saat ini orang hanya mengenal satu nama, yaitu Bika Ambon, oleh-oleh khas dari kota Medan yang enak rasanya. Nama Bika Ambon ini mengingatkan kita tentang jati diri kita sebagai murid-murid Kristus. Meskipun pada awal kemunculannya banyak pengikut Tuhan yang berasal dari kalangan bangsa Yahudi, namun dalam perkembangannya banyak bangsa lain yang menjadi pengikut Kristus. Sejarah mencatat bahwa pada abad pertama, pada umumnya orang Yahudi bergaul dengan orang Yahudi, orang Yunani dengan orang Yunani, orang kaya dan orang miskin tidak pernah berbaur. Namun demikian, ketika kekristenan mulai berkembang, Alkitab mencatat bahwa ada orang-orang seperti Priscilla dan Aquila yang berlatar belakang Yahudi, Epenetus yang berlatar belakang Yunani, dan Febe dengan kekayaannya telah memberikan bantuan kepada banyak orang miskin, serta Filologus yang kemungkinan besar berlatar belakang Buddha. Kesaksian ini dapat kita lihat dalam Roma 16 ayat 1 sampai 16. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan mereka yang berlatar belakang beda ini dapat bersekutu bersama? Jawabnya hanya satu, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menasihati, sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.
Bila dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, maka frasa mengenakan Kristus berarti bahwa orang Kristen telah berpindah dari hukum Taurat dan masuk ke dalam Injil anugerah dan dapat menikmati penerimaan penuh dari Allah Bapa. Nasihat Rasul Paulus ini mengkritik sikap membeda-bedakan yang kadang masih terjadi di jemaat Galatia kala itu. Kepada jemaat Galatia yang terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang dan status sosialnya ini, Rasul Paulus meyakinkan mereka bahwa mereka adalah satu di dalam Kristus dan sama-sama memperoleh janji keselamatan. Oleh karena itu, semua anggota jemaat, apapun latar belakangnya, mesti saling mendukung dalam pertumbuhan rohani ke arah kedewasaan. Saudaraku, ketika lidah kita mengecap bika Ambon yang enak, maka kita tidak lagi mempersoalkan dari mana asal-usul nama itu. Demikian juga dengan kekristenan kita. Apabila kita semua saling mengasihi dan mendukung dalam pertumbuhan iman dan pelayanan, maka orang pasti tidak akan mempersoalkan lagi dari mana asal-usul atau latar belakang kita. Karena yang menjadi penting atau yang terpenting adalah nama Kristus dimuliakan dan banyak orang dapat semakin mengenal Dia. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menciptakan kami dengan berbagai keragaman yang ada. Oleh karena itu kami rindu ya Bapa, untuk kami dalam kerendahan hati kami saling mengasihi dan saling mendukung di dalam pelayanan kami, sehingga kami dapat bertumbuh dalam iman kami ke arah kedewasaan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.